kenalin aku Aulia Nur Rahman. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Biar lebih menarik, kita belajarnya pakai animasi ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur atom yang dipandu oleh Rainbow Ruby atau Ruby. Lanjut semua, sekarang kita akan belajar tentang struktur atom. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum kita belajar tentang struktur atom, kita harus tahu dulu nih, apa sih atom itu? Ada yang tahu tidak? Atom itu bukannya bumbu atom ya, yang buat cimol yang asin-asin itu. Bukan yang itu ya teman-teman. Atom yang kita bahas di sini adalah atomnya orang sains, alias fondasi dari segala hal di alam semesta. Nah, jadi atom itu apa sih? Secara teori, atom adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimia unsur tersebut. Sederhananya, atom adalah partikel dasar yang membentuk semua materi di alam semesta. Waduh, bahasanya berat banget kak. Unit terkecil, partikel dasar itu maksudnya gimana ya? Nah, oke teman-teman, jadi maksudnya unit terkecil itu gimana sih? Nah, unit terkecil itu maksudnya jadi atom itu adalah bagian terkecil yang ada di setiap materi. Materi itu contohnya apa? Seperti udara, air, kemudian meja atau barang-barang di sekitar kita, handphone, dan lain sebagainya. Tubuh kita juga merupakan terbuat dari atom. Seperti itu. Jadi, setiap materi yang ada di dunia ini itu tersusun oleh atom-atom kecil yang saling bekerja sama untuk membuat sesuatu. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas sejarah perkembangan teori atom. Jadi, bayangan ilmuwan tentang bentuk atom itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Karena teknologinya makin canggih, jadi atomnya juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Nah, yang pertama itu ada teori atom Dalton, yang kedua itu ada teori atom Thomson, yang ketiga ada teori atom Rutherford, kemudian yang keempat teori atom Bohr, dan yang kelima adalah teori mekanika kuantum. Nah, berdasarkan atom Dalton, atom itu seperti bola kecil yang padat atau bola pejal ya. Itu contohnya kayak bola kelereng. Nah, bola kelereng itu kan padat ya, jadi tidak ada rongga sama sekali. Nah, terus menurut Dalton, semua atom dari unsur yang sama adalah sama. Kemudian unsur-unsur yang berbeda memiliki atom-atom yang berbeda pula. Nah, atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Kemudian atom-atom bergabung membentuk senyawa, dan juga atom Dalton tampak seperti kelereng sederhana. Jadi menurut Pak Dalton ini, atom itu adalah memiliki bentuk seperti bola pejal atau bola kelereng yang padat banget, gak ada rongga sama sekali. Nah, itu menurut beliau kalau atom itu bentuknya seperti itu. Kita lanjut ke teori atom Thomson. Nah, di sini Thomson itu punya pendapat yang berbeda nih daripada Dalton. Nah, kalau menurut Thomson, jadi atom itu adalah bola bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif di dalamnya. Disebut model pudding plum atau roti kismis. Kemudian dialah orang pertama yang menemukan elektron. Atom Thomson terlihat seperti kue dengan taburan coklat. Nah, jadi teman-teman, menurut teori atom Thomson ini berpendapat nih kalau misalnya atom itu bentuknya seperti roti kismis, yang mana rotinya itu bermuatan positif dan kismisnya itu, coklat-coklatnya itu bermuatan negatif yang mengelilingi atomnya. Nah, selanjutnya menurut Rutherford, atom itu memiliki inti yang kecil dan berat di tengahnya. Kemudian sebagian besar atom terdiri dari ruang kosong. Elektron bergerak mengelilingi atom. Ini ditemukan melalui percobaan lemparan emas. Nah, jadi menurut Rutherford itu terlihat seperti stadion dengan bola kecil di tengahnya. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Kalau sebelumnya kata Thomson itu, atom itu kan seperti roti kismis ya. Jadi roti yang di tengahnya itu, yang kismisnya itu berupa elektron negatif dan rotinya itu berupa positif. Nah, di sini Rutherford mengatakan kalau misalnya
ada intinya nih. Dari atom itu ternyata memiliki intinya. Intinya itu bermuatan positif dan lingkaran-lingkaran kecil yang mengelilingi intinya adalah elektron negatif. Lanjut yaitu model atom Bohr. Nah, menurut Bohr, teori Bohr ini, elektron bergerak dalam orbit tetap seperti planet-planet mengelilingi matahari. Kemudian setiap orbit memiliki tingkat energi tertentu. Kemudian elektron dapat melompat dari satu orbit ke orbit lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi. Jadi, menurut Bohr ini terlihat seperti mainan tata surya. Nah, jadi menurut teori Bohr ini, elektron itu bergerak dalam orbit tetap seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada yang disebut orbit nih. Orbit itu yang lingkaran-lingkaran yang melingkari intinya. Nah, setiap elektron itu bisa melompat dari satu orbit ke orbit lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi atau melepas elektronnya. Seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah mekanika kuantum. Nah, di sini elektron tidak bergerak dalam orbit yang rapi. Kemudian elektron berada dalam awan yang disebut orbital. Kemudian kita tidak dapat mengetahui jalur pastinya, hanya perkiraan lokasinya. Ini adalah model yang paling akurat saat ini. Kemudian atom model tampak seperti awan kabut di sekitar intinya. Nah, jadi alur gerak dari elektronnya ini itu tidak dapat kita ketahui ya, karena tidak bergerak dalam orbit yang rapi. Kemudian elektronnya itu berada dalam awan yang disebut orbital. Nah, orbital tadi kan sebelumnya cuma lingkaran ya, tapi sekarang berubah menjadi orbital, menjadi bentuk seperti awan yang melingkari intinya. Nah, kita tidak dapat mengetahui jalur pastinya, jalur dari elektronnya itu bergerak ke arah mana, hanya perkiraan lokasinya saja, seperti itu. Kemudian ini adalah model yang paling akurat saat ini. Jadi sampai saat ini itu menggunakan model yang ini ya teman-teman. Nah, tapi karena lumayan sulit ya buat diidentifikasinya kalau menggunakan yang ini, jadi biasanya kalau untuk pembelajaran itu menggunakan yang teori atom Bohr. Nah, ini ringkasan ide-ide unik biar kita mudah mengingat dari setiap perkembangan atomnya ya. Yang pertama dari Dalton, atom itu seperti bola kecil yang padat atau bola pejal namanya. Nah, kalau Thomson ini, ingat ya, menemukan elektron negatif. Dia yang pertama kali menemukan elektron negatif. Kemudian dia berpikir atom itu seperti roti kismis di dalamnya. Jadi, roti yang bermuatan positif dan kemudian kismis-kismis kecilnya itu bermuatan negatif. Kemudian menurut Rutherford, ingat ya, menemukan inti atom pusat. Nah, atom sebagian besar terdiri dari ruang kosong seperti stadion sepak bola dengan sebutiran kacang polong di tengahnya. Kemudian dari Bohr mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti planet yang mengelilingi matahari. Kemudian teori mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada jalur tetap, melainkan dalam bentuk awan seperti lebah yang berterbangan di sekitar sarang. Nah, sekarang kita lanjut ke part of the atoms atau bagian dari atom. Wah, padahal atom itu udah sekecil itu ya, tapi ternyata atom masih punya bagian-bagiannya lagi, bagian-bagian terkecilnya lagi yang menyusun atom itu. Nah, teman-teman, jadi yang menyusun atom itu ada proton, neutron, dan juga elektron. Nah, proton adalah muatan positif yang berada di inti pusat. Kemudian neutron tidak bermuatan juga di dalam inti. Jadi, yang menyusun intinya itu tersusun dari proton dan juga neutron. Terakhir bagiannya itu elektron. Elektron itu yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Nah, bisa terlihat kan bagian warna yang ditandai warna hijau itu merupakan elektron. Kemudian yang berwarna merah dengan plus itu merupakan proton namanya, dan yang berwarna simbol biru itu merupakan neutron. Jadi proton dan neutron itu berada di inti ya. Jadi ada
yang berada di inti itu tersusun dari proton dan juga neutron, dan yang mengelilinginya itu adalah elektron. Jadi inti atom, proton plus neutron itu seperti jantung dari sebuah atomnya itu. Kemudian elektron itu sangat kecil dan bergerak sangat cepat di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu atomic number atau nomor atom. Nah, nomor atom ini bisa kita cari dari SPU ya, teman-teman. Di SPU-nya itu bisa terlihat misalnya hidrogen. Nah, di atasnya itu ada angka 1. Nah, angka 1 itu merupakan nomor atom. Jadi nomor atom itu adalah jumlah proton dalam atom. Contohnya hidrogen memiliki 1 proton, berarti nomor atomnya itu sama dengan 1. Kemudian oksigen memiliki 8 proton. Nah, berarti nomor atomnya juga ada 8. Jadi yang disebut 1 di nomor atom itu merupakan nilai proton, seperti itu. Kebalik ya. Jadi maksudnya itu proton bisa dilihat dari angka 1, contohnya pada hidrogen, angka 1 itu merupakan nilai proton. Nah, kemudian nilai protonnya itu disebut nomor atom. Sekarang lanjut ke mass number atau number massa. Nah, nomor massa itu merupakan nilai dari proton dan juga neutron. Nah, seperti yang kita tahu, protonnya itu bisa kita lihat dari SPU, contohnya pada atom karbon ini. Nah, nomor 6 di atasnya itu merupakan nilai proton. Sedangkan nilai neutron bisa kita cari dari pengurangan dari massa number dan juga nilai proton. Nah, neutronnya itu bakal kelihatan. Contohnya di sini mass number-nya nih yang di bawah. Yang di bawah ini itu merupakan nomor massa. Nomor massanya ini kita kurangi dengan proton. Nah, jika dikurangi dengan proton, maka hasilnya adalah 6. Nah, untuk mencari nomor massa itu juga merupakan proton plus neutron, yang mana kan protonnya 6 dan juga elektronnya ada 6. Nah, karena 6 dan juga 6 berarti nomor massanya adalah 12. Seperti itu. Sama kan? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita belajarnya tentang electron configurations atau konfigurasi elektron. Nah, elektron tadi itu kan adalah partikel negatif yang sangat kecil di dalam atom. Kalian masih ingat kan kalau misalnya menurut teori Thomson, elektron itu merupakan kismis-kismis kecil yang mengelilingi rotinya. Nah, itu merupakan elektron dan juga bersifat negatif. Bisa diingat kan elektron? Nah, jadi elektron tidak terbang secara acak. Mereka berada di tingkat energi, juga disebut kulit atau orbit di sekitar inti atom. Nah, jadi elektron itu kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau elektron itu tidak bergerak secara acak. Nah, jadi contohnya itu atom itu akan bergerak ke kulit yang paling terdalam atau terluar, seperti itu. Kemudian konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan atau penataan persebaran elektron di dalam suatu atom berdasarkan tingkat energinya, kulit atau orbital. Penyusunan ini menggambarkan bagaimana elektron-elektron mengelilingi inti atom. Jadi pada intinya konfigurasi elektron itu adalah cara elektron tersusun dalam kulit-kulit itu. Nah, ada beberapa aturan nih. Kalau misalnya elektron pengen melompat ke kulit terluar atau terdalam, itu ada aturannya. Yang pertama, ada kulit pertama itu maksimal hanya terisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua itu maksimal berisikan 8 elektron. Kulit yang ketiga maksimal berisikan 18 elektron. Kemudian kulit keempat maksimal berisikan 32 elektron. Nah, elektron mengisi dari dalam jadi elektron itu mengisi dari dalam atau dari kulit pertama terlebih dahulu, dari yang terendah ke energi tertinggi. Contoh dari kulit 1 harus penuh sebelum elektron berpindah ke kulit-kulit berikutnya. Kemudian kulit terluar, kulit valensi sangat penting karena menentukan bagaimana atom bereaksi dengan atom lainnya. Nah, pada kulit ini
harus terisi dari kulit pertama dulu ya, baru bisa diisi ke kulit-kulit berikutnya. Contohnya nih, pada atom hidrogen itu terdapat satu elektron. Nah, satu elektronnya ini akan terisi ke kulit pertama. Nah, kemudian contoh lainnya, helium. Helium ini itu punya 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan tetap terisi ke kulit pertama. Karena seperti aturan yang sebelumnya, kulit yang pertama itu harus maksimal berisikan 2 elektron. Karena di sini ada 2 elektron, jadi pas di kulit yang pertama. Kemudian yang oksigen itu kan mempunyai 8 elektron ya. Oksigen itu mempunyai 8 elektron, maka yang kulit pertama itu terisi 2 dan sisanya melompat ke kulit yang kedua, berisikan sisanya 2, berarti kalau 8 dikurangi 2 berarti 6. Nah, jadi ada 6 elektron di kulit kedua. Contoh lainnya di natrium. Natrium itu kan punya 11 atom. Nah, maksudnya punya 11 elektron. Nah, 11 elektron ini itu yang pertama berisikan pada kulit pertama itu 2. Nah, kemudian tadi batas yang kedua itu adalah maksimal 8 elektron ya. Nah, berarti 2 sama 8. 8 berarti sisa 1. Nah, 1 ini kita taruh di kulit yang berikutnya. Kenapa ditaruh ya di kulit yang berikutnya? Karena pada kulit yang kedua itu kan hanya maksimal 8 elektron kan, berarti sudah maksimal terisi, dan 1 elektronnya ini itu disimpan di kulit yang ketiga, seperti itu. Nah, catatan, natrium memiliki 1 elektron di kulit terluarnya. Itulah sebabnya ia bereaksi dengan sangat mudah. Ia ingin melepaskan elektron tersebut. Nah, sebagai contoh kecilnya, natrium itu kan di kulit ketiga itu ada 1 elektron ya. 1 elektronnya ini itu membuat natrium bersifat positif dan mudah dan ingin melepaskan elektronnya ini itu dengan mudah, artinya mudah bereaksi dengan elektron yang lainnya. Jadi natriumnya ini itu bersifat positif. Nah, jadi nanti natriumnya ini itu karena bersifat positif, dia bakal mudah melepas sisa 1 elektronnya ini itu ke atom yang lain, seperti itu. Oke teman-teman, biar makin paham sama materinya, biar makin mantap lagi nih, biar makin gampang kok kimia gitu ya. Nah, di sini ada tugasnya. Tugasnya itu tuliskan nomor atom, nomor massa, dan juga konfigurasi dari atom di bawah ini. Yang pertama ada S, ada Al, ada Cl, dan juga ada P. Nanti jawabannya bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Astaga, tak terasa ya, ternyata sudah banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar bersama kali ini di video kali ini. Seru kan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir itu ada kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi atom terdiri dari inti, yaitu ada intinya itu ada proton dan juga neutron yang berada di tengah. Nah, kemudian ada elektron yang bergerak mengelilinginya. Kemudian ada nomor atom, memberitahu kita jumlah proton, sedangkan nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Kemudian elektron tidak ditempatkan secara acak, tetapi tersusun dalam kulit atau tingkat energi di sekitar inti dengan kapasitas tertentu. Ada 2, 8, 18, dan 32, kemudian seterusnya. Kemudian kulit valensi adalah kulit terluar dari sebuah atom. Elektron-elektron pada kulit valensi ini disebut elektron valensi. Kemudian elektron valensi ini sangat penting karena elektron inilah yang menentukan adanya suatu atom atau kehilangan elektron. Kemudian memperoleh elektron atau berbagi elektron. Tujuan setiap atom adalah untuk menjadi stabil, yang biasanya berarti memiliki kulit valensi yang penuh. Karena kebutuhan inilah atom-atom saling terhubung dan membentuk ikatan kimia. Itulah mengapa semua reaksi kimia di dunia ini terjadi. Reaksi tersebut didorong oleh atom-atom yang berusaha mengisi atau mengosongkan kulit valensinya agar menjadi stabil.
Akhirnya, oh my god, tak terasa pembelajaran kita yang sangat menyenangkan ini sudah berlarut-larut ya teman-teman. Oke, mungkin mohon maaf bila banyak kesalahannya karena saya juga masih dalam proses belajar. Nah, semoga teman-teman juga bisa paham ya sama materi yang saya sampaikan, dan semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, kalau gitu saya Aulia Nur Rahman pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.